Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita boleh berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang boleh memberikan waktu dan mendukung saya untuk melaksanakan tugas saya, tugas TGP modul titik 14. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemaparan, terlebih baik menurut saya kita melakukan ice breaking dulu, karena kita sudah satu harian merasa lelah. Nah, supaya membakar semangat kita berikan dulu. Nah, nanti saya sebutkan tepuk satu, Bapak Ibu semuanya melakukan tepuk satu, kemudian mengatakan yes. Kemudian nanti kalau tepuk dua dilanjut dengan melakukan tepuk dua dan menyambut dengan oke. Dan selanjutnya tepuk tiga dengan mengatakan mantap. Oke ya, bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Ayo kita mulai ya. Kalau bisa berdiri lah, biar terbakar dulu semangat kita, biar menyala dulu. Oke, siap? Oke, kita mulai ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Mantap. Masih lemas Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Saya ulangi. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Mantap. Oke, semuanya mantap. Silakan duduk. Terima kasih buat responnya. Baik Bapak Ibu, pemaparan saya mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Nah, di sini mengenai budaya positif ada 8 konsep inti mengenai budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Kedelapan inilah konsep inti daripada budaya positif. Kemudian kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, yang dimaksud dengan di sini paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini maksudnya ada profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dan berakhlak mulia ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita harapkan siswa kita agar mereka nantinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri. Nah, yang di sini maksudnya mandiri, siswa mampu menyelesaikan masalah sendiri. Mandiri ya Bapak Ibu, tanpa kita suruh pun sudah bisa melakukan sendiri. Misalnya lagi ketika piket, ya piket kelas, sudah menyelesaikan tugas-tugasan secara mandiri. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Ini juga Bapak Ibu, kita mengharapkan siswa kita nantinya bahwa mereka akan memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis. Kemudian yang keempat adalah kreatif. Nah, di sini juga kita mengharapkan siswa kita supaya mereka mampu untuk segala sesuatu menghasilkan yang kreatif.
sekolah kita, namun mereka itu dituntut untuk mampu bekerja sama dan berkolaborasi antara teman dengan teman, guru dengan siswa. Nah, itu semua antar warga sekolah. Kemudian di sini yang terakhir adalah berkebinekaan global. Nah, maksudnya sini ini terkait dengan budaya kita, kebudayaan Indonesia. Kita tahu bahwa budaya Indonesia adalah berbeda-beda. Namun disinilah kita siswa diharapkan mampu melestarikan budaya-budaya ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ada di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya di sini Bapak Ibu, contohnya ilusi mengontrol murid, ternyata kita tidak bisa mengontrol murid. Dia sendirinya maunya dari dirinya sendiri, mengontrol diri sendiri. Guru tidak bisa mengontrol murid sebenarnya. Walaupun sebenarnya sehari-hari kita misalnya memberikan tugas, kamu harus begini. Ternyata walaupun mereka melaksanakannya, tapi dengan terpaksa, dengan aturan kita, itu sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat, ini juga ya Bapak Ibu. Dan kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan Bapak Ibu semuanya sudah dewasa, yang kita didik adalah anak-anak. Ternyata kita sebagai dewasa tidak bisa juga memaksa orang lain. Nah, untuk membuat mereka harusnya dari dirinya sendiri, sadar dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ini juga sangat-sangat ilusi bahwasanya melalui rasa bersalah juga bukan mampu menguatkan karakter sebenarnya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kemudian mengubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang pertama adalah mengenai stimulus respon. Beda dengan teori kontrol Bapak Ibu. Nah, coba kita perhatikan di tabel ini. Stimulus respon, ada realitas atau kebutuhan kita sama. Ini stimulus respon Bapak Ibu. Kemudian teori kontrolnya ternyata seharusnya itu realitanya kebutuhan kita berbeda semuanya. Tidak sama Bapak Ibu. Si A dan si B tidak sama kebutuhannya. Makanya misalnya kita mengajar di kelas Bapak Ibu, kita harus melihat kebutuhan si A dengan si B. Jadi di sini kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Menurut si A misalnya bunga itu indah, menurut si B bunga itu wangi. Nah, itu berbeda-beda Bapak Ibu gambarannya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini juga ternyata Bapak Ibu, ini stimulus responnya berbeda dengan teori kontrol. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak bisa orang lain yang mengatur kita Bapak Ibu. Tidak bisa. Kita sendiri yang mengatur diri sendiri. Nah, walaupun misalnya kepala sekolah menyuruh Bapak Ibu, itu mungkin kalau sesuai yang menurut Anda pasti mau. Kalau tidak, mau nggak? Nggak mau saya rasakan Bapak Ibu.
Nah, jadi itu harus melalui diri sendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol online, stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ini sama juga, ya Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, kita seharusnya bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, di sini juga kalau menang kalah ini bisa siswa kita, kalau kita katakan dia gagal, kita merasa istilahnya dia gagal gitu. Tapi kalau kita menuntut mereka menang-menang ini bakal mereka akan menyadari sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kalau disiplin positif ini ternyata Bapak Ibu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan atau penghargaan. Kemudian sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini nanti akan timbul nilai-nilai universal. Itulah yang membuat disiplin siswa. Kemudian ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Ini yang maksudnya nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahkan bahasa maupun latar belakangnya. Nah, yang pertama adalah mengenai profil belajar Pancasila. Kita visi sekolah kita ada ini ya Bapak Ibu, profil belajar Pancasila ya. Nah, diharapkan itu siswa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini bukan apa ya Bu, ibu ini. Oke, baik Bapak Ibu, ini ibu ya, ibu bermedia program PIP. Ini juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Ada juga dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang ketiga inilah sebagai salah satu contoh daripada nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, mantap. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, coba dulu kita renungkan kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Inilah maksud daripada kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Nah, ada 5 dasar kebutuhan
kita juga Bapak Ibu, juga manusia. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan. Semua manusia itu perlu bebas Bapak Ibu. Ternyata siswa kita pun ada kebutuhan yang berbeda-beda di dalam setiap siswa. Kadang ada dia ingin bebas. Nah, misalnya kita lihatlah siswa kita Bapak Ibu, ada yang mengantuk di kelas. Ternyata mereka itu kebutuhan apa yang mereka butuhkan saat belajar pada saat mata pelajaran kita. Kalau mengantuk misalnya, kebutuhan apa? Merokok. Nah, itu bukan apa itu kebebasan. Yang termasuk adalah kebebasan. Ya, iya. Nah, jadi kadang makanya kita ini sebagai pendidik seharusnya memahami kebutuhan siswa. Ini. Iya, boleh. Yang kelima tadi kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, di sini juga Bapak Ibu, ternyata kita harus memahami kebutuhan siswa kita di kelas. Kalau misalnya si A itu sukanya mengantuk, jadi apa kira-kira yang boleh kita berikan kepada mereka yang kita pahami? Ya misalnya humor, misalnya bermain. Nah, tidak menentu lagi Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang suka pendiam, kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Pendiam. Yang berarti apa? Mas apa? Kasih sayang. Di sini dia Bapak Ibu, rasa diterima. Jadi kalau misalnya tidak pernah kita sentuh juga, itu akan memacu ada keinginan mereka untuk berbuat hal yang tidak baik, supaya kita memberikan sentuhan, ya mereka tunjukkan yang tidak baik. Makanya ini dia kebutuhan kasih sayang. Oke Bapak Ibu, kira-kira kelima kebutuhan dasar manusia ini ada yang perlu disampaikan atau sudah jelas? Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi perilaku manusia tadi Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ada siswa kita yang terlambat, ya kan? Nah, ada motivasi perilakunya. Misalnya apa yang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini? Ya pasti bisa saja meminta maaf, atau bisa saja malah sembunyi, ya kan Bapak Ibu? Oke, yang kedua, untuk mendapatkan
akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat eksternal, bukan internal, bukan eksternal. Ya Bapak Ibu. Nah, ini maksudnya, contohnya Bapak Ibu, memang dari dirinya sendiri. Misalnya, dia tidak datang terlambat ke sekolah, bukan karena menghindari hukuman tadi, bukan karena supaya dipuji orang, tapi memang betul-betul dari dirinya. Bahwasanya aku akan ke sekolah, janganlah terlambat. Memang dari dirinya sendiri. Dia cepat bangun, dia misalnya lagi mengerjakan PR dengan mandiri, bukan karena menghindari hukuman dari guru, bukan karena supaya dia dapat misalnya dapat hadiah dari sekolah, tapi dari dirinya, aku ingin menjadi orang yang bagaimana apabila saya melakukannya. Nah ini. Nah dari ketiga perilaku ini, yang mana yang seharusnya yang kita lakukan sendirilah, kita adalah sebagai pendidik. Nomor 3 Bu. Iya, nomor 3 ya Bapak Ibu. Iya. Misalnya menyadari ya Bapak Ibu, ketika kita juga melakukan tugas kita penuh dengan tanggung jawab, ya bukan karena takut sama kakseknya kan, bukan karena supaya kakseknya memberikan hadiah, bukan. Inilah Bapak Ibu yang harus kita terapkan. Kemudian Bapak Ibu, motivasi perilaku tadi ini, motivasi perilaku anak, motivasi eksternal, ada dua, motivasi internal. Yang motivasi eksternal itu termasuklah untuk menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, pujian, hadiah atau penghargaan dari orang lain. Inilah yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu. Dia hanya ingin motivasi eksternal inilah yang dilakukannya. Ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang nilai-nilai yang pertama tadi Bapak Ibu, nilai kebajikan yang universal tadi, inilah yang motivasi internal. Memang dari dasar hati, dari diri dan dalam, ya Bapak Ibu. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada 3 ya Bapak Ibu. Hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman atau fisik. Ini hukuman. Ini yang termasuk hukuman. Selama ini Bapak Ibu, apakah ini yang kita lakukan? Hukuman ada? Ada. Mudah-mudahan ya setelah ini nanti tidak lagi terjadi Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi, ya Bapak Ibu, terencana, disepakati sesuai peraturan, ya sesuai peraturan Bapak Ibu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid ini. Nah ini juga apakah masih kita lakukan Bapak Ibu? Masih, ya. Nah kemudian apa bedanya dengan restitusi? Oke, restitusi dia termasuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya ada si A melakukan kesalahan, kita seharusnya tidak boleh lagi menggunakan hukuman atau konsekuensi, tapi restitusi. Bagaimana caranya Bapak Ibu nanti selanjutnya ya. Nah, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini Bapak Ibu, kita sama-sama berbicara 4 mata, kita tanyakan sebab akibat dia membuat kesalahan, kemudian kita carilah solusinya. Dia bisa kita tanyakan apa yang dilakukannya untuk mengatasi masalah tersebut. Ini
diskusi ya Bapak Ibu. Oke, di sini juga kita harus memahami ada 5 posisi kontrol guru. Ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua teman, yang ketiga manajer, yang keempat pembuat merasa bersalah, yang kelima pemantau ya. Oke, ini saya ulang kembali. Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Nah, oke. Kalau penghukum Bapak Ibu yang tadi awalnya sudah saya jelaskan, ya, itu bisa saja misalnya terlambat datang sekolah, langsung kita suruh coba kalau menghormat bendera 1 jam, itu penghukum, ya kan? Oke, lebih jelasnya Bapak Ibu ini boleh kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi ya. Kasusnya, contohnya siswa tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera, misalnya topi, dasi, atribut, itulah kita katakan ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai penghukum dia Bapak Ibu, contohnya kalimatnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu langsung karena fisik ya Bapak. Atau pusat, silakan pusat 10 kali. Itu penghukum, langsung dia mulai fisik. Kemudian pembuat merasa bersalah. Di sini contoh kalimatnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Ini kalau kita bilang sama siswa, kamu selalu buat ibu selalu kecewa. Nah dia merasa bersalah Bapak Ibu. Inilah itu. Ya, apakah ada sering buat seperti ini Bapak Ibu? Ada. Oke, ya. Kemudian ini teman, itu Bapak Ibu. Ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebagai teman. Tapi Bapak Ibu, kadang kalau sebagai teman ini, ketika kita nantinya tidak membantu, akan muncul bahasanya seperti ini. Percuma teman, nggak bisa dibantu juga katanya. Jadi ini harus kita batasi juga Bapak Ibu sebagai teman pada siswa. Walaupun baik menurut kita, sudah dekat, tapi kadang siswa tidak memikirkan batas-batasan Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Ini pemantau Bapak Ibu. Kita hanya memantau apakah dia berubah atau tidak. Inilah itu. Kontrol dulu tadi adalah sebagai pemantau. Ya. Oke. Kemudian, nah ini sebagai manajer Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, manajer Bapak Ibu. Inilah yang kita harapkan kepada siswa menyadari dirinya sendiri bahwa kesalahan yang dilakukan itu berakibat untuk negatif, berakibat negatif bagi dirinya. Jadi, sebagai manajer kita Bapak Ibu, contohnya kita tanya, apakah kamu tahu kesalahannya? Tahu Bu. Nah, kita sadarkan lagi. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu itu? Gitu. Jadi ada 5 kontrol guru tadi Bapak Ibu. Kira-kira yang mana lah posisi Bapak Ibu sekarang? Yang mana yang paling pas? Manajer Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan
siswa di situ dilibatkan dan memiliki nilai kebajikan seperti itu. Iya. Nah, kalau peraturan paling singkatnya Bapak Ibu itu yang membuat atau apa namanya yang berwenang yang membuat ini tanpa dilibatkan siswa itu peraturan. Misalnya guru dilarang membuang sampah katanya, udah dicantumkan di kelas tanpa dirapatkan dengan dimusyawarahkan dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas ya Bapak Ibu, ini kita susun bersama dengan siswa-siswa kita di dalam. Kira-kira nilai kebajikan apa yang boleh kita buatkan supaya tidak dilanggar dari hati ya Bapak Ibu. Oke, pembentukan keyakinan kelas ini berupaya pernyataan universal yang tadi Bapak Ibu ya, nilai kebajikan universal. Ya, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kalau misalnya jangan itu pernyataan negatif atau positif? Negatif. Berarti tidak boleh ya kalau keyakinan kelas dinyatakan jangan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, contohnya bekerja sama, saling menghargai, sedikit ya Bapak Ibu, tidak panjang. Kalau misalnya peraturan kan jangan membuang sampah sembarangan, nah, panjang ya Bapak Ibu. Kemudian seharusnya jaga kebersihan itu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ini kita cocokkanlah dengan kondisi kita di kelas atau di sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan, ini tadi Bapak Ibu. Tidak boleh kita sendiri guru yang membuat peraturan, tidak boleh. Tapi harus memang kita tanya dulu siswa itu supaya mereka melaksanakannya dengan sendiri, dengan sadar, tidak paksaan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu paksaan namanya, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tadi dilibatkan semua warga sekolah, kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu yang harus kita laksanakan. Tadi yang adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang diminta, bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita laksanakan restitusi, ini yang tujuan kita mandiri dan bertanggung jawab. Mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa paksaan. Ya Bapak Ibu, kemudian bertanggung jawab. Nah di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu kita. Kalau ada siswa kita bermasalah, ini dulu kita laksanakan. Misalnya kita panggil siswa ya Bapak Ibu sering ngantuk atau sering cabut, kita stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan dulu emosionalnya. Atau misalnya seperti kejadian yang hari Jumat semalam, ada berantem siswa, kita tanya, kita stabilkan dulu emosi ya yang melakukan kejadian itu. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini termasuk pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kalimat-kalimat yang kita gunakan. Misalnya berbuat salah itu wajar. Berbuat salah itu wajar. Tapi nanti kita teruskan lagi Bapak Ibu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini tadi yang saya dengar dari Ibu Unti ada yang keluar ini. Berarti Ibu ini sudah melakukan menstabilkan identitas, kemudian melaksanakan pernah dulu kita ya, iya. Kemudian Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ketika kita Bapak Ibu memanggil siswa yang bermasalah, inilah kalimat-kalimat yang harus kita lontarkan kepada siswa tersebut supaya mereka tenang dulu. Nah, kemudian Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bu, tadi mungkin juga ngomong gitu. Iya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu identitas siswa tadi supaya mereka tenang. Kita dapat nanti
tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah ini. Nah kalimat yang perlu kita berikan kepada siswa tadi, yang ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini, kita tanya Bapak Ibu, supaya kita tahu permasalahannya apa. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita coba dulu untuk memberikan tantangan kepada dia supaya dia bisa menjawab dengan jujur. Ya Bapak Ibu, ini kita bertanya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah ada manusia Bapak Ibu bisa seperti misalnya siswa kita tadi, dia bisa mencoba untuk melindungi diri, untuk memberikan ini kita kasih pernyataan supaya dia juga bisa kita validasi tindakan yang sama tadi Bapak Ibu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin siswa melakukannya ada yang perlu dipertahankan, misalnya harga dirinya, ya kan Bapak Ibu. Jadi terakhir ada sesuatu terjadi, ini dia Bapak Ibu. Tapi kita boleh melakukan ini, memberikan pernyataan ini supaya kita tahu permasalahannya. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Inilah Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol tadi ya, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya dari dalam diri. Kemudian kalimat-kalimat yang boleh kita berikan, apa keyakinan kelas kita. Nah, makanya tadi Bapak Ibu, itu pertama adalah membuat keyakinan kelas. Jadi kita tanya lagi, apakah misalnya menghargai orang lain, saling menghargai, ya kan Bapak Ibu. Jadi misalnya berantem, ada bullying, berarti itu kita tanya dulu keyakinan yang mana yang dilanggar. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, apa tadi di kelas Bapak Ibu atau di sekolah. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Ini kita tanyakan, menurut kamu kira-kira gambaran sebuah kelas itu yang bagaimana gitu, yang bagusnya, yang baiknya gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau misalnya nggak mungkin manusia, kalau kita tanya aku ingin pencuri, nggak ada itu Bapak Ibu. Aku ingin menjadi penjahat, aku ingin menjadi apalah yang buruk-buruk, nggak ada itu. Pasti yang diucapkan adalah yang baik, yang positif. Aku ingin menjadi polisi, aku ingin menjadi guru, aku ingin menjadi dokter. Pasti yang profesi yang diucapkan. Jadi ketika mereka mengungkapkan ini, inilah yang baru kita dukung Bapak Ibu. Inilah 3 tahap restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan setelah ini nanti Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan. Kalau ada di kelas kita lihat siswa bermasalah, kita gunakan tadi apa? Restitusi. Bukan lagi menghukum, bukan lagi konsekuensi. Ini ya Bapak Ibu. Oke, terakhir Bapak Ibu. Dalam penerapan program misi positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah kepada setiap pendidik, supaya untuk mewujudkan siswa berprofil pelajar Pancasila, kitalah yang harus menjadi among atau manajer. Ya, karena menurut sesuai KHD, pendidikan itu adalah menuntun. Bagaimana menuntun siswa berpihak pada murid. Nah, dari tadi sudah saya jelaskan bagaimana seharusnya kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan setelah seminar ini Bapak Ibu, setelah kita tahu tadi yang saya sampaikan, inilah yang kita lakukan. Mudah-mudahan juga demi sedikit demi sedikit kita perbaikilah yang selama ini barangkali
Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Dan harapan pemerintah juga ini yang harus seharusnya kita lakukan. Jadi mudah-mudahan besok-besok tidak lagi guru yang menjadi penghukum, ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebagai manajer. Oke. Jadi Ibu, kira-kira dari pemaparan saya masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jelas? Mudah-mudahan semuanya jelas ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah pemaparan tadi, sebelum penutupan, ada yang perlu dipertanyakan lagi Bapak Ibu mengenai pemaparan saya? Ada Bu. Oke, silakan Ibu Munte. Baik Bu. Baik, sebentar Bu, bisa dibuka slide tentang manajer Bu. Fungsi kita, fungsi guru sebagai manajer. Iya, di sini saya melihat Bu, kalau kita di posisi sebagai manajer, saat ada siswa kita yang melakukan kesalahan, misalkan seperti tidak lengkap memakai atribut, maka di sini ada pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kan kita tanyakan, atau dengan pertanyaan yang sama seperti ini kita tanyakan kepada siswa yang tidak memakai atribut tersebut. Mungkin memang ini bisa dijawab ya Bu, karena fungsi kita sebagai manajer pun memang pengen kesadaran itu betul-betul dari dalam dirinya, dorongan dari dirinya supaya kedepannya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi ternyata dengan orang yang sama dan kesalahan yang sama diulang kembali Bu untuk hari berikutnya. Lalu apakah dengan pertanyaan sama ini lagi yang akan kita lakukan ataupun semacam pertanyaan seperti ini? Kalau itu berulang dilakukan sampai batas bagaimana fungsi kita sebagai manajer untuk menyadarkan siswa ini Bu? Kira-kira begitu Bu. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Ibu Munte ini. Nah, ya, kebetulan makasih kesiswaan ya Bu sebagai manajer. Nah, apabila siswa kita temukan sudah kita misalnya kita tanyakan sudah sadar, namun besoknya kembali berbuat kesalahan. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah melaksanakan langkah-langkah restitusi, ya Bapak Ibu. Kemudian apabila juga tetap melakukannya, nah ini yang perlu kita berkolaborasi dengan orang tua. Jadi ada juga tetap tahap-tahap prosedur daripada sekolah. Siswa yang terus bermasalah kita panggil orang tua. Nah, yang terakhir pasti ya kalau misalnya tidak ada lagi jalan keluarnya Bapak Ibu, yang siswa ini tetap seperti itu, yang terakhir kan kita buat juga sebagai kita pulangkan kepada orang tua bahwasanya dia tidak mau dididik lagi. Itu dia. Ada lagi kira-kira jelas puas Bu Munte? Jelas. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada Bu IMP. Iya, ada kurang jelas Ibu IMP. Atau Ibu SPM ada, Bu? Oke. Oke, baik. Ada lagi? Oh iya, oke, Ibu IMP. Baik, terima kasih kepada Ibu sudah memaparkan kepada kami tentang budaya positif. Yang mau saya tanyakan adalah apa peran guru untuk mendukung budaya positif ini Bu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, peran guru untuk mendukung budaya positif ini. Bagaimana peran guru untuk mendukung budaya positif ini? Ya, marilah kita bekerja sama Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau hanya seorang yang mengerjakan ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi semua stakeholder yang ada di
SMA Negeri 1 Tinada harus memang betul-betul satu hati, satu sepakat untuk melaksanakan ini, untuk mendukungnya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk membina anak-anak kita, mewujudkan profil pelajar Pancasila, harus kita semuanya menjadi teladan bagi siswa kita. Itu dia. Oke, sudah Ibu IMP? Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau sudah jelas semuanya, saya mengharapkan salah satu dari Bapak Ibu melakukan refleksi terkait dengan budaya positif atau terkait dengan yang saya sampaikan. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Oke, ada permintaan ice breaking katanya supaya tidak lelah kali. Apa lagi kira-kira kita buat ice breakingnya ini? Siapa yang bisa? Ibu SPM? Ketua kelas? Ya, Ibu SPM bisa? Oke, Ibu Ida. Oke, Bapak Ibu, kita ice breaking. Coba Bapak Ibu yang harus berpasang-pasangan. Jadi Ibu Kio mungkin sama Pak Ali. Gak apa-apa. Terus Bapak Ibu letakin pulpen di tengah. Satu pulpen aja. Oh, Ibu, dengan Ibu Munte itu ada. Iya. Iya, jadi nanti kita akan saya akan memandu dengan kalau saya bilang oke, yang disampaikan Ibu IP sudah diambil. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kepada Ibu Ida yang sudah memberikan ice breaking untuk terakhir kalinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan yang terakhir adalah memberikan refleksi dari salah satu Bapak Ibu terkait dengan paparan saya. Siapa yang kira-kira Bapak Ibu? Mulai dari tadi awal, apa yang bisa direfleksikan? Siapa kira-kira Ibu Payung bisa, Bu, yang didapat hari ini? Apa kira-kira yang dipelajari, yang didapatkan oleh Bapak Ibu yang dari saya sampaikan? Ibu Munte lah ya. Oke, kami serahkan tadi Ibu Munte. Baik, terima kasih Bu atas paparannya pada hari ini ataupun pada kesempatan hari ini. Saya jadi dapat ilmu baru dari Ibu. Banyak ilmu baru yang saya dapat Bu. Pertama sekali di budaya positif tadi Bu ya. Pertama saya jadi tahu untuk memposisikan diri sebagai guru di saat ada siswa kita yang melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi tahu tindakan yang akan kita ambil. Seharusnya kita di situ adalah mengambil tindakan sebagai manajer. Kemudian jangan membuat siswa kita itu merasa bersalah ataupun tersudutkan. Dari paparan-paparan Ibu ini cukup jelas sekali Bu, dan masih banyak lagi barangkali yang bisa dipaparkan ataupun
ilmu yang lain dari guru-guru yang lain barangkali masih ada, boleh ditambahkan Bu. Yang lain, kalau dari saya itu saja Bu. Oke, terima kasih refleksi dari Ibu Muti, tepuk tangan dulu kita kasih upload dari Ibu Muti. Oke, baik Bapak Ibu, berhubung karena waktu sudah selesai Bapak Ibu, harapan-harapan saya khususnya saya sebagai kepala sekolah SMA 1 Tinada mengharapkan kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita Bapak Ibu bekerja sama. Mari kita Bapak Ibu bergerak, mari Bapak Ibu kita berkolaborasi untuk menciptakan kondisi sekolah yang lebih baik ke depannya, sehingga anak-anak didik kita nantinya dapat menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang berkarakter, siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi itu adalah doa kita, harapan kita, semoga kedepannya kita semakin lebih baik. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kedepannya akan kita lanjutkan, kita tindak lanjuti di komunitas belajar kita nantinya. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Pada sore hari ini, walaupun kita sudah merasa lelah, tapi saya lihat semangat Bapak Ibu semuanya untuk tetap mengikuti kegiatan ini masih dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan Tuhan juga memberkati kita nantinya setelah pulang dari sini, bertemu dengan keluarga kita masing-masing dalam keadaan sehat. Akhir kata saya ucapkan ya sate Jojo Banta Karina.